Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yang saya jelaskan adalah pengertian sejarah. Pengertian sejarah ini menurut para ahli yang pertama adalah pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin, yaitu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang kedua ialah Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia dan mengenai perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Di sini dapat kita ketahui bahwa politik sebelum datangnya Islam ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu mempengaruhi politik Arab yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi sosialnya yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa, di mana kaum bangsawan menjadi terpandang dan memiliki otoritas yang lebih berwenang. Yang keempat adalah latar belakang terjadinya perang Siffin, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh kelompok pemberontak Mesir pada tahun 656. Perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya adalah Muawiyah menuntut Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman. Ali berpendapat bahwa kondisi negara yang sedang carut-marut tidak memungkinkan untuk menghukum pembunuh Utsman yang identitasnya tidak jelas. Muawiyah menganggap Ali tidak tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kelima adalah perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pemilihan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah di Damaskus, pemilihan khalifah dilakukan berdasarkan garis keturunan, sedangkan di Baghdad, pemilihan khalifah dilakukan melalui sistem intikhab, yaitu pemilihan oleh Dewan Penasehat. Pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Pemindahan ini dilakukan oleh Al-Mansur karena Baghdad memiliki lokasi strategis, yaitu di tepi sungai Tigris dan dekat dengan Iran, basis kekuatan Abbasiyah. Orientasi kebijakan, dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban alam atau Islam, sedangkan dinasti Umayyah berorientasi pada perluasan wilayah kekuasaannya dalam sistem politik. Dinasti Abbasiyah menerapkan sistem politik terbuka yang dipengaruhi oleh Persia, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Yang ketiga adalah kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini dapat kita ketahui bahwa Umar bin Khattab berhasil memperluas wilayah Islam dari perbatasan India dan sebagian Asia Tengah hingga Afrika Utara. Wilayah yang berhasil ditaklukkan diantaranya adalah Suriah, Mesir, Irak, dan Persia. Kedua adalah pembangunan lembaga pendidikan. Umar bin Khattab memerintahkan Panglima Perang untuk mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan di setiap wilayah yang ditaklukkan. Yang ketiga adalah pembuatan kalender Hijriah. Umar bin Khattab berhasil membuat kalender Hijriah yang masih digunakan hingga saat ini. Yang keempat adalah pembentukan tata bahasa Arab. Umar bin Khattab membuat tata bahasa Arab untuk menghindari kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Yang kelima adalah pembentukan struktur pemerintahan. Umar bin Khattab menyusun struktur pemerintahan sipil kekhalifahan dengan membentuk pengadilan, kepolisian, ketentaraan, dan kebendaharaan. Perintah salat tarawih berjamaah. Umar bin Khattab merupakan orang pertama dalam Islam yang memerintahkan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah.